wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Faqala aidan an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rawahu Muslim. La rad zadat Tirmidzi wa ghairuhu wa syahidaihi wa katibahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus takmir masjid Madyo Mangunkarso, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah. Untuk Ustadz Yenal yang saat ini sedang sakit, informasinya mudah-mudahan sudah segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna, dan kelak bisa membersamai kita dalam ketaatan dan kebaikan. Untuk yang sudah donasi sayur, mudah-mudahan kelak di surganya Allah diberikan sayur yang lebih baik dan lebih banyak. Amin. Untuk yang menerima sayur, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang kaya. Amin. Sehingga besok bisa donasi ganti gitu. Allahumma. Khusus ibu-ibu yang setia menemani FKAM, terutama di kajian Senin dan Kamis, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan. Kok ibu-ibu rada amin? Amin.
keberkahan, dimudahkan urusannya, dibimbing anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, dibimbing suaminya menjadi suami yang baik dan taat, dan kelak bersama keluarganya ibu-ibu bisa masuk surganya Allah. Untuk yang tidak disebut, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya miliknya Allah, dan kita harus senantiasa memuji Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mari baca dengan semangat, dengan antusias, alhamdulillah yang kencang. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Karena dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, dengan banyak bersyukur, insya Allah nikmat akan senantiasa ditambah Allah kepada kita. Kalau pengen ditambah nikmatnya, banyak-banyak bersyukur. Tapi kalau pengen hidupnya makin sengsara, makin susah, makin merana, makin menderita, banyak-banyaklah mengeluh, banyak-banyaklah apa? Nah, kalau pengen susah. Tapi kalau pengen bahagia, banyak-banyaklah bersyukur. Apapun keadaannya, kalau ditanya apa kabarnya, jawab ibron. Ojo alhamdulillah toh. Alhamdulillah, imannya makin tambah, sehatnya makin paripurna, penghasilannya makin tambah, istrinya rasa kita itu istrinya masih istiqomah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita angkat judulnya apa judulnya? Mesti rada maca tema mesti. Apa? Bosen. Judulnya apa judulnya? Riba. Kok riba tok atau ora? Kesurupan jin karena riba. Tema ini akan saya angkat karena satu hari yang lalu. Kemarin saya ditelepon sama seseorang, bukan ditelepon, mohon maaf. Tiba-tiba datang ke rumah saya, tidak saya sebutkan namanya, seorang bapak-bapak, saya lagi mandi waktu itu. Assalamualaikum. Karena saya di kamar mandi, jadi tidak lihat wujudnya itu. Bukan jin, bukan, ini manusia, benar-benar manusia. Karena saya di kamar mandi, akhirnya tidak saya balesi salamnya, sampai assalamualaikum lagi, balesi tidak? Yaudah, di kamar mandi. Akhirnya dia waalaikumsalam, dijawab Umi, dipersilahkan. Ini orang yang tidak dikenal, katanya dapat nomor HP saya dari fulan, fulannya dari fulan, fulannya dari fulan. Jadi apa namanya, berantai. Jangan kok sakit sampai beriki sing ngasih tahu siapa, yang ngasih tahu Ustadz Fulan. Ustadz Fulan dapat nomor dari siapa? Dari si Fulan, dari Fulan. Mungkin dari jenengan mungkin. Ini orang luar Jawa, tepatnya di luar Jawa lah. Karena khawatir nanti orangnya lihat malah kok diceritakan. Orang luar Jawa yang adiknya sedang sakit, berkali-kali dirawat ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak terdeteksi. Penyakitnya tidak apa? Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi, hubungi nomor di bawah. Di bawah ini kelihatan tidak nomornya di layar. Singkat cerita, saya mandi dulu Mas, habis ini kita langsung ke sana. Di sana adiknya sudah tidak sadar karena sudah dari kemarin, dan matanya itu sering lihat ke atas, mendelik. Ini adik ipar. Mohon maaf tidak saya sebut spesifik karena ini urusan rumah tangga orang lain, jadi cukup buat ibroh saja. Kita ruqyah, tidak sadar-sadar. Kita bacakan ayat Al-Quran, tidak sadar. Kita buatkan minum air ruqyah juga belum sadar. Terus akhirnya kita pakai. Kita pijet terapi refleksi di tempat-tempat yang biasanya kita pencet di situ jin kesakitan juga tidak. Terus aku nyekel batuk sih, terus piye gini ya. Terus ngegesek ngopi ya. Dah. Jadi untuk menghadapi sesuatu masalah jangan santai sih ngopi aja. Dah, ini yang kesurupan biar yang tidak sadar biar di sini.
Ayo keluarga kumpul di ruang tamu, kita ngopi di situ sambil cerita-cerita. Saya cerita ngalor ngidul ngitan ngulon. Singkat cerita, ternyata adik ipar perempuan ini adalah orang yang pendiam. Orang yang apa? Dan setiap punya masalah dia sering dimpet. Ngerti dimpet enggak? Dimpet. Dimpet apa? Jarang bergaul, sering pendiam, sering nanti masalah dimpet. Akhirnya beban hidupnya makin apa? Makin berat. Makanya aku nanti masalah biasanya ngejak Mas Tri ngopi yuk. Ya Mas Tri yuk. Mas Tri, Rizal, Adit, ngopi ya. Untuk menghilangkan beban-beban hidup saya dan beban hidup mereka ya. Saya kan beban hidupnya banyak, mereka lebih karena wong duwe bojo ki bebane akeh, sing ra duwe bojo luwe. Saya ngopi, ngobrol, canda tawa. Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem hidup, sekiranya problem hidup itu berat, jangan dindem dewe, jangan disimpen dewe. Apa meneh mlebu ning kamar. Apa meneh kamare kuotor sisan ratu dirsiki gitu. Kaya kapal pecah. Ambune apek sisan, petenge kaya kuburan sisan. Kuwi nggone apa berarti? Nggone demit gitu ya. Disitulah akhirnya karena jin itu seneng dengan orang-orang yang minderan, maka jadi orang jangan, selagi itu baik, selagi itu positif, selagi itu manfaat, selagi itu tidak merugikan orang lain, sikat. Apa? Sikat. Nah bahasa cah bisnis kuwi apa wae sing mampu duit aku iso. Nah, cah bisnisnya. Berarti nak bahasanya cah ngaji apa? Apa wae yang berbau pahala, apa saja yang bermanfaat bagi orang lain, apa saja yang untuk kemaslahatan umat, aku iso. Siap? Ulangi. Khusus bagi para pebisnis 1 2 3. Siap. Oh, pebisnis ngono, apa wae yang mampu duit asalkan halal, aku iso. Gas. Untuk yang sibuk dunia dakwah, apa wae sing mampu pahala, apa wae sing mampu kebaikan, apa wae sing mampu kemaslahatan, aku iso. Nah, kata-kata ini berarti kita sedang mindset otak kita dengan sesuatu yang sesuatu yang apa? Positif. Karena ucapan adalah maka ucapkan yang baik-baik, ucapkan yang optimis, ucapkan yang semangat, insya Allah setannya minggir kabeh. Tapi nak pesimis, nak model-model kayak aku ini kok payu rapi, setan langsung bisiki, rak payu wajahmu rak jelas. Ono meneh. Nah single parent kaya aku wis tuwa setulegi setengah tuwa lemu guni-guni kok ya ana wong lanang sing gelem. Ono. Setan bisiki, ra ono sing gelem wong gembrot kaya awakmu. Padahal naksir wong lanang, sing dinaksir ganteng, akhirnya apa? Sedih. Sering saya sampaikan bahwa orang yang sedih, orang yang minderan, orang yang kurang happy itu lebih gampang kena santet. Tapi orang yang percaya diri, orang yang yakin, orang yang dekat dengan Allah, orang yang optimis, setan ulah kadhe itu wedine ra karuan. Siap? Siap. Siap apa sih? Siap untuk optimis. Siap untuk apa? Singkat cerita, dari kisah ini ternyata setelah perjalanan pulang saya tanya, apakah jenengan terlibat riba? Apakah adikmu terlibat riba? Iya Ustadzmu. Sepalahan mulane. Apa? Tadi malam saya ditelepon lagi teman saya dulu di pondok, nelpon sama saya. Ustadz, saya kira Ustadz kan wes ganteng terkenal di THK. Aku yes, amin, alhamdulillah. Iki mobilku mbok dicekel.
ceklo mobilku. Ini utang idit piro mobilku ceklo. Tak ngene langsung maca ning pondok biyen. Kowe iki biyen tekan saiki ngger ketemu kanca senengane apa nyileh duit. Jenenge apa nyileh apa? Duit. Mesti kowe iki terlibat riba. Kowe kok terus ngono deh. Dalil jelas, ayat Al-Qur'an jelas, awet cilik ada ning pondok yo ngerti kan? Mesti kowe terlibat riba to? Yo, wis to, ajur-ajur uripmu ta ngono. Pokoknya siapapun yang terlibat riba itu mesti hidupnya apa? Hancur. Semua media, mau seorang ustadz, media seorang kiai, media seorang pendakwah, media seorang peruqyah, kalau dia kok terlibat riba, hancur hidupnya. Ekonominya pasti hancur. Jelas ayatnya. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 275. Buka toh. Nah kon bukaan loh. Ayo 275 Al-Baqarah ayat 275. Yang sudah ketemu gorene. Iki tulisannya kecilian padahal aku setua padahal. Jumlah aku setua atau jumlah. Sudah ketemu sini, bawa sini yang ketemu. Al-Baqarah 275. Bawa sini, Pak. Gitu. Ada artinya enggak? Ada toh? Ada, siap. Makasih Dek. Kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat apa? Ayat berapa? 275. Ingat-ingat ya, Al-Baqarah 275. Ini membahas tentang riba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi orang-orang yang terlibat di riba uripe iki miring, rak jejeg, ora bako. Meskipun kita guagah, guanteng, tumpakane alpat, bojone penghasilannya berlipat-lipat, omai tingkat, tapi kalau dia terlibat riba, uripe ora jejeg. Makanya para bapak-bapak dan ibu-ibu nak ono calon mantu kira-kira golek sing sugih apa sing rak duwe? Sing sugih apa sing rak duwe? Sing sugih tapi ora riba ngono lho mesti. Daripada kere ra taat, gitu. Pilih sugih ora riba apa kere ra taat? Wes kere ora taat sisan, nyusahke wong. Gawane ngeplaki bojo, naudzubillah min. Seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, jadi orang-orang yang ada urusan riba
entah itu bank, entah itu leasing, entah itu koperasi, entah itu apapun, itu biasanya diingatkan oleh Allah. Mbah kuwi kecelakaan, mbah kuwi rumah tangganya berantakan, mbah kuwi anake angel diatur, mbah kuwi bojone cerewete kaya mak lampir, sing lanang egoise kaya grandong. Itu adalah peringatan-peringatan kecil dari Allah biar kita kembali kepada Allah. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sudah sadar, kemudian dia kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah tidak ada masalah, baik-baik lagi kok utang meneh gitu. Urusan riba meneh. Berarti wong-wong sing ngene iki ancamannya apa? Mereka kekal di dalam neraka. Maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat napa? Ayat berapa? 275. Berarti rak ngantuk. 275. Dilanjutkan ayat selanjutnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi kalau hidup kita susah, masalah kita banyak, problem kita banyak, itu tanda-tanda bahwa dosa kita agak. Entah dosa kepada orang tuanya, entah dosa kepada pasangannya, entah dosa kepada anak-anaknya, entah dosa kepada tetangganya, dosa kita banyak. Karena setiap kali kita berbuat dosa ada satu nuktoh, ada satu titik hitam yang mengotori hati kita. Semakin banyak dosa kita, semakin hitam kelam hati kita. Akhirnya apa? Ketika sudah banyak dosa, kita sudah tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang ikut syariat, mana yang tidak. Kita tidak bisa membedakan karena dosa kita banyak. Lanjut. Tadi itu ayat 276. Sekarang 277. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat. Orang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, di sisinya, di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalau hidup kita pengen baik, hidup kita pengen berkah, hidup kita pengen lancar, hidup kita pengen dimudahkan oleh Allah, yang pertama iman kita benahi. Bukan kerja keras, bukan, iman kita benahi. Yang kedua, banyak beramal soleh, banyak mengerjakan kebaikan, membayar zakat. Mereka itulah orang yang beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan, melaksanakan sholat. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya pasti bahagia. Saya tuh punya guru banyak sekali, guru ustadz saya itu banyak sekali. Tapi di antara guru-guru saya tuh ada yang sangat kagum dengan salah satu guru saya. Orang tak bedek tapi
Nak tak bedheke engko bedhe apa bedhe? Nak digoleki apa bedhe diculik engko malah guruku kelangan guru. Nah, guru saya ini itu kalau menasehati, nasihat 30 tahun yang lalu, nasihat 25 tahun yang lalu, sekali nasihati tidak pernah saya ingat-ingat, tapi selalu ingat terus. Karena nasihatnya dari hati yang bersih, dari orang yang tenang, orang yang tadi apa? Beriman, apalagi? Beramal soleh. Yang ketiga, berbuat kebaikan. Yang keempat, membayar zakat. Intinya orang-orang yang dekat dengan Allah itu mereka adalah orang-orang yang punya hati yang bersih, sehingga ketika memberi nasihat, nasihatnya enak. Jadi kadang-kadang aku nak pusing dengan urusan dunia gitu. Saya ke sana biasanya Jatroim. Terakhir saya ke sana kalau tidak salah 3 bulan yang lalu. Saya datang ke guru saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya tidak datang, pokoknya saya di masjid dekat rumahnya. Pokoknya tak tunggu duhur, pasti beliau itu ngimami. Aku barso tak ngeletak neng masjid ditemoni gitu, bener. Saya ngeletak neng masjid depan rumahnya, ditemoni langsung. Ngobrol di masjid, selami masjid. Kemudian saya menyampaikan seperti ini. Ustaz, Pak Yai, saya itu sebenarnya sudah bosan dengan kehidupan saya. Sudah jenuh dengan pekerjaan saya. Saya tuh pengen ngaji lagi seperti yang dulu Pak Yai. Akan tetapi masih ada beberapa jamaah yang kadang-kadang memanggil saya, pripun Pak Yai, enaknya saya mondok lagi ke sini atau saya lanjutkan dakwah Pak Yai? Kata Pak Yai saya, guru saya itu, kamu jangan berhenti dari dakwah, lanjutkan dakwahmu, karena masih banyak orang-orang yang di luar sana yang mau mendengarkan ceramahmu. Biar aku saja yang mewakili ngajar mbah-mbah sing susuran karo tapehan. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Itu nasihatnya seperti itu, bener nih. Wes tau ibu-ibu, mas-mas yang remaja-remaja, yang muda-muda itu openano gitu. Dakwono sing ngurusi mbah-mbah sing tapehan karo nginang ben aku wae. Karena kamu itu pintar berjandan, kata dia. Akhirnya sama guru saya, peci kebesaran saya itu diambil sama beliau. Pecimu bawa sini, pecimu saya pakai, dan ini peci saya antum pakai. Jadi harusnya kan saya yang minta pecinya guru saya gitu ya. Tapi ini guru saya malah minta peci. Itu berarti alamat apa, isyarat apa itu berarti? Insya Allah beliau mendukung dakwah saya. Insya Allah beliau itu mendoakan saya. Insya Allah beliau itu ridho sama saya. Makanya saya sampai sekarang masih jalan dakwah, karena ada guru favorit saya itu masih mendukung saya dakwah. Lanjut. Singkat cerita, saya ngobrol sama mas ini yang tadi jemput saya. Sudah berapa lama jenengan terjerat riba, mas? Dulu saya riba, Ustaz. Rumah saya itu riba. Ini rumah saya yang saya baru bangun tingkat ini juga riba. Mobil saya ini juga riba. Sudah dapat masalah apakah selama kamu terjun riba? Ada saja Ustaz masalahnya. Ada saja masalahnya. Pernah enggak mas ini berhenti dari riba? Pernah Ustaz. Dan tidak ada pernah masalah sama sekali. Nah ini Ustaz, saya ingin nolong adik saya, ternyata saya terjerat apa? Riba lagi. Akhirnya ada masalah, dan ini banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Jadi jenengan-jenengan termasuk saya juga yang sampai sekarang masih banyak masalah, mungkin masih ada sisa-sisa riba, masih ada dosa-dosa riba yang selama ini masih kita lakukan. Lanjut lagi. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, ketika aku dimi'rajkan, aku mendengar suara guntur dan halilintar di atasku.
di langit tingkat ketujuh. Aku juga melihat banyak orang yang perut mereka di hadapan mereka seperti rumah yang dipenuhi ular dan kalajengking. Dan itu dapat dilihat dari balik perut mereka. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Mereka orang-orang yang memakan harta riba. Jadi orang-orang yang memakan harta riba besok di akhirat perutnya seperti apa? Seperti apa? Besarnya seperti rumah. Di dalam perutnya isinya apa? Ular dan kalajengking. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, apabila zina dan riba telah merebak di suatu desa, maka sesungguhnya Allah telah mengizinkan kebinasaan baginya. Jadi kalau ada negara, kalau ada rumah tangga, keluarga, kok negaranya banyak bencana, rumah tangganya banyak pertengkaran, banyak masalah, jangan-jangan karena zina sudah banyak di situ dan riba sudah di situ. Tadi siang saya ngobrol sama anak laki-laki yang nakal, yang sedang dikecewakan sama istrinya karena istrinya selingkuh. Ketemu sama saya tadi siang, ngobrol sama saya. Dia kalau ngundang saya bukan Ustadz, Pak Agus gitu, Pak Agus gitu. Siap aku. Saya itu lagi dendam sama istri saya. Ngapain kamu dendam? Istri saya selingkuh sama bosnya. Meh tak pateni Pak. Terus apalagi yang mau kau lakukan? Aku meh pasang susuk. Ben ngerungu itu tak lirik langsung jatuh cinta padaku. Karena saya perukyah, saya langsung ngomong, silahkan uripmu arek sengsara, matimu bakal susah. Paling aku arek mati sing ngadepi aku ini. Karena dia ngomong dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, aku meh pasang susuk, kok ngira aku pasang susuk iki semar mesem Pak Agus. Iki wong wedok ngira ketemu aku langsung jatuh cinta. Tenan, tenan. Pasango, kowe uripmu arek sengsara, matimu arek susah. Paling kowe nak mati sing ngadepi aku, nak dhisik kowe matine ta. Karena saya sering ngrukyah orang-orang yang pasang susuk. Saya sering melihat orang-orang yang pasang susuk di akhir hidupnya itu menderita. Ada orang yang pasang susuk di menjelang ajal tuh gawane telanjang karena kepanasan. Makanya ndak usah berbuat yang musyrik. Istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Itu musyrik. Kalau kamu lakukan, kamu ngeyel, silahkan Anda akan menderita. Jadi kalau ada orang pede dengan maksiatnya, kita harus pede dengan apa? Pede dengan apa? Dengan nasihatnya. Wong dia aja maksiat pede, mosok kita dakwah ora? Mak pede. Silahkan pasang susuk. Urip menarik susah, mati menarik kangelan. Saya itu perukyah, sering ngadepi wong sing model ngono kuwi. Langsung deg-degan deh. So nak ketemu nak pasang susu nih, saya pasang susu kono, narik mati menarik susah, urip menarik susah. Itu hanya kesenangan sementara. Itu kemusyrikan. Kowe bersekutu dengan setan, dengan jin. Musuh kowe karo aku. Langsung tak terus. Don. Karena saya sering ngomong apa sama jenengan. Nak ketemu wong sing sok nerawang-nerawang, nak ketemu wong sing sok gaya-gaya ngono kuwi. Nak cara bahasane Ustaz Abdul Somad iki ora hadis. Sombong kepada orang yang sombong adalah apa? Sedekah. Iku ora hadis, ora Quran. Sombong karo sombong ya apa? Sedekah. Karena dia sombong dengan dengan keangkuhan dan kekufurannya, saya juga sombong dengan ketaatannya kan gitu. Langsung tek. Ya. Makanya waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika datang yang hak, pasti yang batil itu akan
lenyap. Kenapa banyak kebatilan? Karena yang hak tidak berani terang-terangan, karena yang hak tidak pede, karena yang hak tidak lantang. Siapa yang lebih lantang, itulah nanti yang akan apa? Akan eksis. Makanya kita harus apa? Harus apa? Pede. Ini kayak misalnya naksir cah wedok dit, Mas Adit, Mas Tri, lantang. Kowe gelem nikah karo aku ra? Nak ra kowe nyesel. Nyesel piye? Calon wong sukses. Calon dan calon. Jadi gitu. Dulu saya waktu sama Umi juga kayak gitu. Ora iki guyon. Menghibur Master karo Adit, kan my friend gitu. Jadi aja ragu-ragu, aja ngene. Jenengan nak nikah kali kula ndak yo purun. Mboten. Wajah murah jelas. Ya Bu ya. Bu seneng yang percaya diri apa yang ragu-ragu Bu? Kok sing jawab kok bapak-bapak toh? Wong aku takone ibu-ibu. Bu seneng menantu yang percaya diri apa yang ragu-ragu? Yang percaya diri rungokno ki kuwi. Seneng menantu yang sukses apa yang gagal? Bapak-bapak meneng aku ki takon ibu-ibu. Seneng menantu yang soleh apa yang tidak soleh? Sing jamaah tepat waktu apa sing telat-telat? Wis ora sukses, ora tepat waktu. Terus apa meneh? Ngono kok yo pengene nak takoni pengen apa bojo sing apa? Sing ayu tat, sing seksi tat, sing solekah apal Quran. Iki ora master te ora adit ora. Ngono lho wong Israel kan Amerika kan. Oke ya. Ini sekali lagi bukan master sama adit bukan. Itu hanya boloku aja. Lanjut meneh. Ternyata ada masalah karena apa tadi? Pasien. Halo. Karena apa? Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah riba itu tampak terang-terangan di suatu kaum kecuali tampak terang-terangan pula penyakit gila. Tidaklah zina itu merebak di suatu kaum kecuali merebak pula kematian. Dan tidaklah suatu kaum itu mengurangi takaran serta timbangan kecuali Allah akan menahan turunnya hujan bagi mereka. Ulangi, yang pertama tadi apa? Tidaklah tampak terang-terangan riba kecuali di kaum itu akan apa? Banyak orang, banyak penyakit gila. Jadi orang-orang yang terjerat dengan riba, tanda-tanda alamat menghantarkan dirinya untuk apa? Kegilaan, miring. Saya kalau ketemu teman-temanku sing do pelaku riba ki uripe miring ini. Kita ganteng tapi melakukannya do miring ini gitu. Jak ngomong ora nyambung. Jak ngomong ora apa? Meskipun ayu tapi dijak ngomong ora pilih sing ayu apa sing ora ayu? Ayu ora nyambung karo ora ayu nyambung pilih ndi? Cerdas. Ganteng tapi jak ngomong ora nyambung karo ora patek ganteng tapi nak ngomong nyambung pilih ndi Bu? Kok sing jawab bapak-bapak toh? Mengaku takon ibu-ibu. Lanjut lagi. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda 4 golongan. Berapa? Nah takon ini balas gen ilmu ini masuk. Ada berapa? 4 golongan. Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Ini rak dilebokke surga nek karo bisa wong pira? 4 golongan. Yang pertama, dan tidak pula menjadikan mereka mampu merasakan kenikmatannya. Mereka adalah orang yang terus-menerus minum khamr. Ngerti? Peminum, mabuk, terus orang-orang yang memakan riba. 2. Orang-orang yang memakan harta anak yatim. 3. Dan orang-orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Cah nom-nom rungokno cah nom-nom. Cah nom-nom ki apa? Rungokno. Jangan sekali-kali nyakiti ibumu. Jangan sekali-kali membuat ibumu susah. Jangan sekali-kali membuat ibumu nyesek. Sedikit saja kamu membuat ibu nyesek, uripmu susah, ra bakal mlebu surga.
Hati-hati iki. Siapa tadi berapa golongan? Tidak masuk berarti panggonane ning ndi? Sing pertama sapa? Tukang mabuk. Sing nomor loro? Pemakan riba. Sing nomor telu? Memakan harta anak. Yang nomor 4? Saya mengalami. Saya dulu pernah ngeyel karo ibuku. Pernah ngeyel karo makku. Aku ngundangi ra ibu mak wong desa. Aku lagi kandhani makku ki ngeyele pol. Selama ngeyel itu masalah terus. Urip ki susah tenan. Sampai rak balik 13 dino gara-gara urusan polisi meti penjara. Gara-gara napa? Ngeyel karo makku. Mulane sekarang setelah saya tahu aku ambek ibuku ratu ngeyel saiki. Wis pokoke samikna wa ta'na. Cocok ra cocok samikna selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada, tidak untuk musyrik, tidak untuk kekufuran, samikna wa ta'na. Tiba-tiba diundang ibuku lewat Mbak Yuku. Mbak Yuku namanya Ju. Agus kon medun. Ana apa? Mbak Yuku Agus kon medun kon mai. Wah, ki arek entuk dalil lagi mesti ya. Dun tenang. Nggih, seramai karo ibuku. Aku ora ngerti aku salah apa arti itu suwangane. Aku mau dikuluk ngene terus wis meneng kowe. Sebab keramat iki. Sekali aku jawab nglarake ati siji wae apa? Neraka. Mulane rungokno ya aja ngasih nglarake ati wong tuwa. Wong tuwa kuwi nek dibantah sithik tuwa asline lara tenan. Sebab aku ya wong tuwa. Nggih Bu, nggih napa mboten Bu? Nggih. Bapak-bapak juga? Nggih. Wong tuwa tak andani cah kupingmu rungokno cah nom-nom. Nggih. Buka sing lebar-lebar kupingmu cah nom. Wong tuwa dibantah sithik iki larane ra karuan. Sekali hati orang tuamu sakit sedikit saja, uripmu udah susah. Dunyane udah susah. Nak misalnya kok uripmu bahagia, aku istidrot sementara, baru ki susah. Urung besok neng akhirat ki bakale ora bakal dilebokke neraka. Sungguh karo Gusti Allah. Makanya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan sekali-kali mengatakan kepada ibumu, hus, tuwek cerewet, ngerti apa tuh kowe? Ngomong hus we rento, ceriwis, no itu tak ngene. Kowe ngerti apa tuh mak? Ora gaul blas, ceriwis. Boleh ndak kayak gitu? Boleh. Ngomong hus, kowe ngerti ora apa-apa. Ora milenial mak, kowe iki ra ngerti zaman now. Mak iki zaman tol. Sekali kita menyakitkan hati orang tua sekali saja, hidup kita apa? Susah. Makanya jangan sekali niat ya. Mulai saat ini niat sungguh-sungguh jangan sampai menyakiti hati orang tuh. Alhamdulillah setelah pelajaran lama saya dulu itu ngeyel karo orang tua, uripe susah. Akhirnya saya sadar. Sekarang anak nggone ibuku saiki setelah sadar dan memulaikan orang tua, nggone ibuku kayak gedang mesti. Alhamdulillah. Ngerek aku neng ngangsu nggone ibuku to Kang ngangsu kan ngene kan waktu ngene kan banyu kadang kurang kan ngangsu ibuku sing tak curke nang nggo balik nyaki gedang kanggo anakmu bojomu berkah gitu. Jadi buatlah orang tua, meskipun orang tua kita salah kita bener jangan bantah. Siap? Sing nom-nom siap? Siap. Tenan lho ya rungokne kupinge lho. Ya, meskipun orang tua kita yang salah kita yang benar orang bantah. Boleh adu argumen tapi jangan sampai menyakiti. Misalnya gini, suatu saat saya sakit ini, di belakang saya ini bolong sak jempol, bolong sak jempol, bolong sak piro? Sak jempol. Ceritanya itu saya habis ngrukyah ning daerah Gunagung ngedidit lalu. Bojone Bloro. Jadi ada dukun Bloro yang disambat kon ngerjani Mas Agung dirukyah karo Agung baraku diancam kowe macam-macam anak bojomu
tak pateni. Akhirnya aku balik ke Semarang, sowan ning gurune. Assalamualaikum guru komandan. Wis. Aku ngrukyah ning Bloro, ngrukyah masku mah diancam meh dipateni be guru. Wis saiki masmu video call, langsung tak rukyah. Rukyah video call. Wow. Video call. Aku ngomong ngene, kowe rasa medeni aku. Aku ora wedi karo kowe. Kowe nak medeni aku ngene malah aku setruk kowe lek kowe. Arep rukyah to. Dek nyombat, kowe gendru-gendru setan-setan kumpul kabeh nyerang wong iki video call kowe. Langsung atas jauh tak wacakan Al-Kafi to, ngletak kabeh jare. Dek ngomong ngene jine. Anak buahku mbok kapake kok ngletak kabeh, 40 ngletak kabeh. Ya tak sebul saka kene to ya. Aku di sebulan jos aku. Baru terus akhirnya apa? Bar ngurukah itu, wallahu alam. Entah itu karena serangan apa? Dilempe atau karena penyakit medis gitu. Atau karena infeksi saya tidak tahu. Guru-guru dipedet karo Adit jadi. Ini Adit itu. Sing ngakon ya aku dhewe. Dadi ora salah Adit, sing ngakon aku dhewe. Nonton sini tak kira kan bisul. Tak kon pedet di sana. Akhirnya terjadi infeksi. Bengi dipedet Adit adem mari gitu. Esuk-esuk rasa noleh aku dadi kaya robot. Duh iki urusane. Itu sampai lubang sak jempol gitu. Tiap hari saya diantar sama istri saya ke puskesmas selama 1 bulan full, tiap hari ganti perban. Di sini belakang sini. Nah, itulah. Tapi alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah apa? Sehat kembali bisa ketemu jenengan lagi. Sementara banyak orang-orang yang kena santet akhirnya apa? Meninggal karena apa? Karena tidak punya benteng. Bentengnya apa Bapak Ibu? Iman. Yang kedua apa? Ya jenengan ngomong, maksudnya ini omongan jenengan di praktek yang pertama apa tadi bentengnya? Yang kedua amal soleh, yang ketiga sholat, yang keempat pokoknya semua ketaatan kepada Allah. Sunnah Rasul itu benteng kita. Jadi rasa aduh golek dukun kono rasa. Karena di ngapusi tok. Sholat sejak karo sudah Allah, zikir pagi petang, banyak membantu orang, banyak beramal soleh, banyak senyum. Banyak apa? Saya termasuk banyak senyum, banyak merengut. Coba jangan lihat saya. Pernah saya lihat tiba-tiba orang terus merengut masuk terus. Tiba-tiba urung tahu selama aku kata jangan kok urungmu susah mentotat kita ora tahu. Dit kata ora aku susah Radit. Pas tangi turu. Tangi turu ora susah kuwi urung ora masalah susah. Jangan pernah aku susah Mas Men. Iki bukan untuk apa-apa ya, tapi ilmu, mesti ilmu. Jadilah orang yang happy, jadilah orang yang optimis, jadilah orang yang selalu menyebar senyum. Tabassumuka fi wajhik sedekah. Kembali kepada masalah riba. Lanjut. Gen ora guyon tok. Aku kuwi ana sing ngelike yo, nak ngaji juga kakean guyon. Nah aku jawabnya, kuwi wis ciri khas aku. Karena wong-wong do kakean beban, jadi aku akeh guyon. Rasulullah bersabda, riba itu terdiri dari 70 pintu. Yang paling ringan adalah seperti jika seorang menikah. Gitu ki. Iki salah tulis ki yo. Yang paling ringan seperti seorang menikahi ibunya. Iki salah tulis iki, aku maca iki. Yang paling berat adalah jika seorang muslim mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Dit mau tak cemarke ra, Dit? Tak hibur kok tak cemarke. Nah, tak sebut-sebut jenengmu ning pengajian ini tercemar awakmu. Justru malah viral. Jadi Bu jenengan pengen menantu sing cedak ustaz yo Adit karo Master iki. Meskipun beliau itu secara wajah gue jemuni elek gue apa ya nak wong ireng ki nak bahasa sing asantun apa sing nggih hitam manis ya. Tapi manisnya tidak manis membuat penyakit gula, tapi membuat manisnya itu bisa membuat uang berlipat-lipat. Gitu tak promosikan jenengan nak pengen menantu to Master karo Adit iki. Itu cedak karo aku masalahnya tadi. Setidaknya ilmuku wis problem. Raketang dhek nak bar rukyah bar bengi diteror donan urusanmu selesai. Master kan gua kan nang rukyah itu. Bar kok bengi-bengi muntah-muntahan.
Tapi cik lanjut Mas Trio, siap Mas Trio. Bari aku meh rukyah Mas. Tapi rata aja. Karena aku dijemput nanti. Terus apa lagi? Lanjut lagi. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radibal sita. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu, rawahu Muslim. Zada at-Tirmidzi wa ghairuhu wa syahidaihi wa katibaihi. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang menyerahkan riba, kedua saksinya, penulisnya. Sing mangan yo dilaknat Rasulullah, sing ngei saka riba yo dilaknat Gusti Rasulullah, sing nulis berarti wong sing kerjane ning ndi? Ya ning nggon yo ribawi, dan saksinya itu semua dilaknat oleh Rasulullah. Kita dengarkan adzan dulu. Lanjut satu lagi ya. Qatadah berkata, sesungguhnya, ini coba didengarkan, perhatikan benar-benar, mudah-mudahan jadi nasihat kita. Qatadah berkata, sesungguhnya orang yang makan riba itu akan dibangkitkan dalam keadaan gila pada hari kiamat. Orang yang makan riba akan dibangkitkan dalam keadaan gila pada hari kiamat. Itu merupakan tanda bagi mereka yang dapat disaksikan oleh seluruh manusia yang ada di sana. Jadi neng akhirat iki nek ora wong edan-edan genti mring donyane apa? Mangan riba. Jadi nek nang akhirat wong mbiyen ning donyane ki ganteng tekan kono kok edan tak waras. Berarti mbiyen ning donyane napa? Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada riba. Yang masih terjerat riba mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah, segera bertobat, karena usia kita tidak tahu sampai kapan ya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, istiqomah dalam ketaatan, dan ketika meninggal husnul khotimah. Amin Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.